kondisinya? Apakah sudah ada laporan terkait dengan kerusakan dan lain-lain, Pak? Memang berdasarkan analisis dari para ahli bahwa sumur dan penambang memang ada palung di situ. Ya, jadi memang sumber pusat gempa. Yang kedua, peristiwa tadi bahwa dengan laporan sementara ada 4 rumah yang rusak, rata-rata rumah semi permanen, 1 masjid retak-retak, dan alhamdulillah tidak terjadi tsunami sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih memprihatinkan. Dan tadi memang mereka sempat shock gitu, akan cari perlindungan atau shelter yang memang selama ini dijadikan tempat sebagai tempat untuk mengamankan diri. Itu baru itu saja saya kira informasi yang saya terima, dan kita tim sudah turun ke lapangan untuk mengecek langsung, mendata, untuk mengetahui apakah ada korban-korban lain, baik korban manusia maupun yang lainnya. Jadi dalam investigasi dan tindakan dari pihak pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah. Baik, Pak Wahidin, mungkin Anda juga bisa berbagi dengan kami, apalagi Anda saat ini tengah berada di Banten, begitu ya Pak ya. Di Jakarta tadi guncangannya terasa cukup kencang. Bagaimana tadi dengan di daerah Banten, Pak? Dari seperti apa tadi, Pak? Memang sangat besar sekali guncangannya, tapi untuk Banten di sekitar Jabodetabek, Banten dalam Tangerang Raya itu memang biasanya lebih besar, lebih kencang di Jakarta ketimbang di Banten sendiri. Walaupun ada lagi bahwa daerah-daerah lokasi yang berada di sekitar lokasi memang masyarakat sempat keluar dari rumah lalu dari perlindungan. Ini memang informasi cukup terasa sekali. Tapi kalau untuk daerah Tangerang, saya kira bagaimana gempa-gempa yang terjadi sebelumnya, memang tidak begitu terasa getarannya. Baik, Pak, tadi juga BMKG mengatakan begitu intensitas dampak gempa, terutama untuk di lokasi pusat gempa ini di 6 begitu Pak. 6 ini artinya berpotensi terjadi kerusakan yang cukup berat jika fondasi dari rumah atau bangunan tidak terlalu baik begitu Pak. Nah, bagaimana kemudian dari pemerintah daerah setempat Pak untuk melihat, mengevakuasi dan memantau Pak untuk khususnya di lokasi yang menjadi pusat gempa ini Pak? Memang program pembangunan rumah anti gempa itu kan memang sedang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam 3 tahun belakangan ini. Begitu juga shelter yang berkaitan dengan sebagai antisipasi terhadap tsunami, memang kita sudah tentukan lokasinya. Hanya saja memang kita khawatir kalau yang terjadi dengan magnitudo cukup besar, jadi memang pemerintah masih terbatas kemampuan antisipasi. Tapi alhamdulillah beberapa hari gempa yang terjadi memang tidak cukup bersifat atau memberikan dampak yang jelas bagi masyarakat. Dan saya pernah konsultasi dengan BMKG bahwa dengan gempa berturut-turut, kan ini juga belum lama, terjadi di Binangan juga gempa 4,6 dan sebagainya. Ini orang-orang BMKG tadi secara bagus ini dicicil. Kalau negara itu kan gempa yang di akan berakibat lebih parah. Jadi mudah-mudahan aja gempa ini tidak terjadi gempa lagi yang Baik, Pak Wahidin.
Pak Wahidin, meskipun gempa tidak berpotensi tsunami, begitu ya Pak, informasi dari BMKG, tetapi dikatakan pihak BMKG saat ini sedang memantau dan memonitor permukaan air laut setidaknya 2 jam ke depan, begitu Pak. Apakah kemudian ada langkah antisipasi yang dilakukan, Pak? Apakah misalnya dengan mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar laut, begitu, atau di dekat pantai? Atau ada langkah lain Pak mungkin yang dilakukan Pak? Memang sejak tsunami terakhir beberapa tahun yang lalu, pemerintah kan bersama masyarakat, di samping tentunya kita mitigasi, kita juga melakukan upaya-upaya sosialisasi. Sebenarnya masyarakat sekitar pantai itu kan sudah disosialisasi, termasuk Pak Presiden pernah datang ke sana, dan ada waktu misalnya pada saat sekolah bagaimana cara jalan ataupun untuk mengamankan diri, dan juga apabila ada di pantai sebenarnya juga sudah kita terap sosialisasi. Jadi sebetulnya masyarakat juga jika terjadi tsunami mereka sudah tahu tempat-tempat yang diperlukan bisa menjadi perlindungan. Kira itu sudah. Baik, artinya Pak, masyarakat yang tinggal di pesisir begitu mereka sudah mengetahui begitu Pak, sudah ada sosialisasi yang diberikan selama ini Pak, apa yang terjadi jika terjadi gempa dan lain-lain Pak? Ya sudah, sekarang BNPB turun, dari polisi juga turun. Semua waktu itu menjadi pelajaran penting buat kita ketika tsunami yang mana tidak terlalu besar terjadi di Anyer, Tanjung Lesung waktu itu. Akhirnya pemerintah kerap melakukan upaya pencerahan dan sosialisasi pada masyarakat, terutama daerah yang pinggir pantai itu. Ya mudah-mudahan itu masih sosialisasi efektif dan sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika itu. Baik. Baik, jadi Pak Wahidin hingga saat ini belum ada laporan begitu ya Pak ya, baik itu kerusakan ataupun juga korban terkait dengan gempa yang baru saja terjadi. Saat ini pemerintah setempat tengah memantau begitu ya Pak ya. Bagaimana dengan aktivitas yang berada di tempat Anda saat ini Pak? Biasanya yang terjadi kemarin-kemarin bahwa mereka 2 jam dan minggu, setelah itu baru mereka kembali lagi normal. Oke. Bisa gitu, dan itu kalau tsunami kan masih ada sirine. Ya. Lalu mereka sudah mengungsi, harus tunggu 2 jam, tidak ada datang sana atau tidak ada. Baik. Baik, terima kasih Gubernur Banten Wahidin Halim sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.